Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 368 bertepatan dengan bab ke 1756. Benar, menyerah saja. Selama masih ada pilihan, kita harus memanfaatkannya. Su Saudau yang mendengarnya dari balik telepon hanya bisa menghela napas panjang. Dia pun berkata, "Suroli, menyerahlah. Aku akan memikirkan segala cara untuk bernegosiasi dengan pemerintah Jepang. Walau bagaimanapun, aku akan berusaha membebaskan kalian." Otak Suroli yang sejak tadi sudah hampir pecah akhirnya dapat merasa tenang. Meskipun hatinya tetap tidak rela melakukannya, tapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Ketua, saya mengerti. Jaga diri Anda dengan baik. Saya sudah tidak bisa mendampingi Anda lagi." Hati Su Saudau terasa remuk, namun dirinya hanya bisa membalas, "Percayalah, aku pasti akan mengeluarkanmu dari sana." "Baik, saya percaya dengan Anda." Setelah mengatakannya dengan sedih, Suroli pun menutup teleponnya. Kemudian dia berkata pada kru pesawat, "Bukakan pintunya." Petugas pesawat langsung menganggukkan kepalanya, lalu membuka keempat pintu pesawat dari segala sisi. Selanjutnya terdengar suara teriakan dari luar. "Semua orang, angkat dua tangan kalian di atas kepala, lalu bersiap untuk berbaris menuruni tangga. Siapapun yang bertindak sembarangan akan langsung ditembak di tempat." Suroli mendesah panjang. Dia beranjak berdiri dengan pilu berkata pada semua orang, "Dapat bekerja sama dengan kalian merupakan sebuah jodoh. Harap kalian dapat menjaga diri masing-masing." Usai berbicara, Suroli mengangkat kedua tangannya ke atas kepala. Dia menjadi orang pertama yang berjalan ke luar pintu. Di luar sana, suara helikopter tak berhenti berdengung. Tanpa angin yang besar langsung menghembus rambut sekaligus pakaian Suroli. Dari bawah ada banyak pistol yang diarahkan ke dirinya. Kemudian terdengar teriakan seseorang yang berseru, turun pelan-pelan tangganya, taruh di atas kepala. Tangannya taruh di atas kepala agar kami dapat melihatnya." Suroli hanya bisa mematuhinya. Ketika berjalan menuruni tangga, tanpa sadar hatinya juga terasa hancur berkeping-keping, sebab dia tak tahu hal apa yang akan menantinya. Walau bagaimanapun dia adalah otak rencana pembunuhan. Orang yang membantu kejahatannya pasti akan menyebut namanya terlebih dahulu, tanpa perlu ditebak. Hukuman yang akan dijatuhkan padanya pasti hukuman mati, kecuali Su Saudau benar-benar menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika tidak, dirinya pasti akan mati. Setelah menginjakkan kaki di permukaan tanah, beberapa tentara pasukan bela diri Jepang bersenjata lengkap langsung menekan tubuhnya di lantai, kemudian memborgol tangannya di balik punggungnya. Selanjutnya 50-an orang lainnya turun satu persatu dari pesawat. Semuanya juga diperlakukan dengan cara yang sama. Satu demi satu berlutut di lantai dengan senjata api yang diarahkan ke belakang kepala masing-masing. Bahkan kru pesawat juga ditangkap karena dianggap sebagai komplotan kejahatan. Yi-Chen berada dalam ruangan kendali pesawat di belakang mereka. Setelah melihat orang-orang keluarga Su yang
terbekuk, perasaannya amat puas. 50 orang lebih ini merupakan kaki tangan keluarga Su yang berbahaya. Kini mereka semua telah jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Otomatis keluarga Su juga akan terkena getahnya. Keluarga Su, lihat saja nanti. Aku, Yichen, pasti akan membuat kalian membayar atas perbuatan aliansi anti Su waktu itu. Setelah seluruh orang keluarga Su terkendalikan sepenuhnya, pasukan bela diri Jepang mulai memundurkan diri pasukannya. Sesaat kemudian situasi bandara kembali seperti normal. Pihak pasukan bela diri Jepang mendatangkan bus besar dengan jendela kawat besi yang terpasang di sekelilingnya, lalu menyuruh Su Roli dan yang lainnya masuk ke dalam sambil diiringi oleh petugas pasukan bela diri Jepang. Agar para kriminal ini tidak dapat melarikan diri, pasukan bela diri Jepang secara khusus memasangkan 2 jenis borgol di tangan dan kaki mereka. Selain itu, mereka juga memisahkan sekelompok tersebut dan mengawasinya satu persatu. Tempat duduk dalam bus terdiri dari 2 kursi di sebelah kiri dan kanan. Maka dari itu, setiap kaki tangan keluarga Su akan disuruh duduk di kursi samping jendela, kemudian dijaga oleh 1 tentara bersenjata dari pasukan bela diri Jepang. Dengan demikian, kemungkinan bagi mereka untuk kabur sangatlah kecil. Di tengah koridor bus terdapat pula 10 tentara pasukan bela diri Jepang yang bertugas untuk berjaga-jaga agar semua tetap di bawah kendali. Saat ini raut muka Su Roli sangat masam. Dia hanya melihat ke luar jendela kawat tersebut. Suasana bandara terlihat terang benderang, padahal pesawat yang dinaikinya tadi seharusnya sudah akan lepas landas. Dia juga sudah bisa pulang ke rumah, namun tak disangka kondisinya sekarang justru makin terperosok. Hingga saat ini dia masih belum mengerti apa yang salah. Akan tetapi Su Roli tahu kali ini dirinya akan sulit untuk bisa lolos. Sesaat kemudian seluruh anak buah keluarga Su telah diangkut ke dalam bus. Ketiga bus besar itu perlahan menghidupkan mesin mobil, bersiap-siap untuk meninggalkan bandara tersebut. Demi terhindar dari hal yang tidak diinginkan, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang memutuskan untuk mengurung 50 orang lebih itu ke pangkalan pasukan bela diri Jepang di Osaka. Ada puluhan ribu tentara yang berjaga di sana. Tak akan ada yang sanggup menolong mereka keluar. Bus besar itu melaju dan meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan keluar, kebetulan mereka melewati pesawat yang ditumpangi Yichen dari samping. Pesawat Yichen memang berukuran kecil, jadi bentuknya tidak terlalu tinggi. Selisih ketinggiannya dengan bus yang diduduki Su Roli sekitar 40 cm. Ketika melalui pesawat pribadi tersebut, Su Roli kebetulan sedang melihat ke arah jendela ruang kendali pesawat. Dirinya yang terlihat sedih tengah bersandar di samping jendela. Tiba-tiba dia melihat sesosok pria yang tidak asing sedang berdiri di dalamnya. Saat dia melihat dengan teliti, amarahnya langsung memuncak. Pria yang tengah menatapnya dengan sinis itu adalah penumpang pesawat yang duduk di sampingnya dari Tokyo. Pria jelek yang menyebalkan itu. Kenapa dia bisa menaiki pesawat pribadi? Terus mengapa dia berada di belakang kami? Kenapa dia memandangku dengan tatapan angkuh begitu? Lagi pula mengapa dia harus berdandan seperti pria genit saat duduk di sampingku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikiran Su Roli. Dalam sekejap dia menyadari sesuatu.
Kemungkinan besar orang yang membeberkan jejaknya adalah pria Tiongkok yang satu pesawat dengannya di Osaka. Tanpa sadar, Suroli bergumam, siapa dia sebenarnya? Sisi lain, Yichen tampak tidak takut bila identitasnya akan terbongkar di depan Suroli. Dia menyeringai padanya dengan senyum yang angkuh. Melihat jarak Suroli yang semakin dekat dengan dirinya, Yichen meringis menatapnya sambil melambaikan tangan ke arahnya. Hai wanita cantik. Suroli memelototinya dengan geram. Walau jarak mereka cukup jauh, tapi Suroli dapat menebak isi ucapan Yichen dari gerakan bibirnya. Dari ekspresi angkuh yang begitu mengejek dirinya, Suroli sadar bahwa dia sudah jatuh ke dalam permainan pria tersebut. Dia menatap Yichen lekat-lekat, menggertakkan rahangnya dengan penuh kebencian. Ketika kendaraan mereka berdua berpapasan, sekilas Yichen memperagakan sesuatu dengan tangannya. Dia menggambarkan tangan kanannya sebagai pisau yang menggorok leher sendiri. Isyarat itu membuat Suroli sangat amat marah. Dia mendadak terperanjat dari kursinya, berteriak dengan keras, "Pria keparat, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Pendengaran Yichen termasuk lumayan tajam, jadi tentu saja dia dapat mendengar makian dari wanita itu dengan jelas. Selanjutnya, dia justru tersenyum lebar pada Suroli dan berkata, "Aku akan menunggumu." Suroli paham apa maksud Yichen. Dia makin yakin bahwa pria itulah yang menyebabkan dirinya beserta 50-an bawahannya tertangkap. Detik itu juga dia sudah tak tahan untuk mencabik-cabik tubuh Yichen. Namun kenyataan berkata lain. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk balas dendam. Mobil pasukan Jepang telah melaju kian cepat. Mereka sudah berjalan jauh dari pesawat Yichen berada. Kini mereka langsung menuju ke pangkalan pasukan bela diri Jepang. Sementara itu pekerja lapangan dalam bandara telah menggeser mobil tangga angkut termasuk pesawat keluarga Su yang ditinggalkan itu. Di saat yang sama, operator dalam tower airport juga kembali mengatur pelintasan pesawat lain. Kapten pilot di samping Yichen berseru, "Pihak operator telah mengizinkan kita untuk lepas landas." "Bagus." Yichen perlahan tersenyum dengan puas berkata, "Aku telah pergi terlalu lama. Sudah saatnya pulang." Pesawat melaju dengan cepat. Akhirnya maskapai tersebut mulai melayang ke angkasa dan meninggalkan Jepang. Sesudah Yichen pergi, Jepang dilanda kehebohan yang besar. Seluruh saluran televisi di negara tersebut menyiarkan berita darurat. Presenter acara berita menggambarkan bahwa 57 tersangka kasus pemberantasan keluarga Matsumoto di Tokyo telah tertangkap. Acara berita itu juga memasang foto-foto yang ditampilkan di lokasi tempat penangkapan pelaku. Belasan helikopter, mobil tank, beserta anggota pasukan bela diri Jepang berhasil mengepung para pelaku, membuat seluruh masyarakat tercengang melihatnya. Dalam sekejap berita itu langsung tersebar ke seisi Jepang. Saat ini Susaudao sedang berada di dalam hotel pemandian air panas di prefektur Aomori. Ketika melihat berita tersebut, dia sangat murka hingga menghancurkan segala barang yang ada di kamar hotel, termasuk televisi yang bergantung di dinding itu. Kali ini keluarga Su tak hanya mengalami kerugian yang besar, tapi juga kehilangan martabat mereka. Di sisi lain, Tuan Besar Su, yaitu Su Chengpeng, juga telah mengetahui berita ini. Dia menelpon Su Saudao, kemudian langsung bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa semuanya jadi begini? 50 orang lebih tertangkap sekaligus oleh pasukan bela diri Jepang. Bagaimana caramu memimpin anak buahmu?" Padahal
keluarga ini masih belum kuserahkan padamu sepenuhnya. Tapi kamu telah membuat keonaran sebesar ini. Kamu benar-benar membuatku naik darah. Su Saudao menahan amarahnya dalam hati dengan pilu berkata, "Ayah, aku juga tidak tahu kenapa semuanya seperti ini. Entah siapa yang membocorkan lokasi mereka. Tapi ayah juga tahu jelas kalau aku sangat tidak mengharapkan hal ini terjadi." Setelah mengatakannya, dia meremas rambutnya dengan satu tangan sambil menggertakkan gigi. Lalu dia perlahan berkata, "Meski identitas Su Rauli tidak seberapa, tapi dia tetap darah dagingku. Kini dia sudah ditangkap, bahkan mungkin akan dihukum mati oleh pemerintah Jepang. Sebagai ayah kandungnya, apakah ayah mengerti bagaimana perasaanku sekarang?" Su Rauli tahun ini hanya berusia 21 tahun. Umurnya lebih muda 1 tahun dari Su Jiyu. Namun sejak dirinya lahir hingga menginjak usia 18 tahun, Su Saudao sama sekali tidak tahu tentang keberadaannya. Ibu kandung Su Rauli bernama Dia Ying Qiu, merupakan putri sulung dari salah satu 4 klan besar Tiongkok yang bergelut di bidang ilmu bela diri. Dia merupakan salah satu pengawal pribadi Su Saudao kala itu. Selain berwajah rupawan, kemampuan bela dirinya juga sangat hebat. Termasuk pengawal pribadi keluarga Su yang paling terkemuka, di Ying Qiu, lebih tua 3 tahun dari Su Saudao. Ketika berumur 15 tahun, Su Saudao bersekolah ke luar negeri. Demi keamanannya, Su Chengpeng secara khusus memohon kepada keluarga He untuk menjadikan Dia Ying Qiu sebagai pengawal pribadi putranya. Tahun itu Dia Ying Qiu baru beranjak dewasa, yaitu 18 tahun. Sejak saat itu pula dia selalu berada di sisi Su Saudao, menemaninya belajar, berlatih, melewati berbagai rintangan dalam bisnis keluarga, senantiasa mengikutinya kemanapun Su Saudao pergi. Bahkan saat Su Saudao tengah mengejar wanita yang sekarang telah menjadi istrinya, Du Haiking, tanpa sadar Dia Ying Qiu sudah melindungi Su Saudao lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah mengenal pria manapun selain Su Saudao. Otomatis dia hanya memiliki perasaan pada dirinya. Sayangnya, mereka berdua memiliki latar belakang yang berbeda, terpaut usia yang jauh sampai perbedaan golongan kasta. Dia Ying Qiu lalu memutuskan untuk memendam perasaannya seorang diri hingga saat di mana Su Saudao menikah dengan Du Haiking. Dia Ying Qiu yang hampir berumur 30 tahun itu tetap tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Su Saudao. Tahun kedua setelah Su Jiyu lahir, Su Saudao telah berusia 30 tahun, sedangkan Dia Ying Qiu 33 tahun. Saat menjalani bisnis di luar kota, Su Saudao diserang oleh musuh. Dia Ying Qiu mati-matian melewati mara bahaya untuk menyelamatkannya, tapi peristiwa itu membuatnya harus kehilangan satu lengannya. Dia Ying Qiu menjadi orang cacat. Kemampuannya bertarung juga melemah. Akhirnya Su Saudao terpaksa harus membiarkannya pensiun lebih awal dan kembali ke keluarga He. Sebelum pergi, Su Saudao amat tidak tega melepaskan dirinya. Walau bagaimanapun, selama puluhan tahun Dia Ying Qiu selalu berada di sisinya. Oleh sebab itu, dia pun bertanya pada Dia Ying Qiu tentang hal yang bisa dilakukan untuknya. Pertama-tama, Dia Ying Qiu merasa ragu, namun akhirnya dia mengungkapkan perasaannya yang disembunyikan selama ini pada Su Saudao. Pria yang dikenal berhati dingin itu langsung terharu dengan ungkapan cinta dari Dia
Ying Xiu. Malam itu juga dia menggunakan alasan untuk dinas keluar kota demi menghabiskan malam dengan dia Ying Xiu. Setelah malam itu berlalu, dia Ying Xiu meninggalkan Su Shaodao dan kembali ke Dongbei, kampung halamannya. 9 bulan lebih kemudian Su Raoli pun lahir ke dunia. Pada awalnya Su Raoli menggunakan marga keluarga ibunya, He Raoli, yang berarti senantiasa bersama. Arti dari namanya juga melambangkan perasaan spesial yang dimiliki dia Ying Xiu terhadap Su Shaodao. Sejak kecil, He Raoli amat disayangi oleh keluarga He. Dia tidak tamat sekolah seperti anak-anak yang lain. Sejak usia 2 hingga 18 tahun dirinya selalu berlatih ilmu silat. Oleh karena itu kemampuannya yang dimilikinya kala itu sangat berbanding jauh dengan ibunya saat masih muda. Akhirnya He Raoli menjadi anak muda terkuat di keluarga He. Setelah menginjak usia 18 tahun, dia Ying Xiu memberitahukan rahasia kelahirannya pada He Raoli. Dia Ying Xiu menggambarkan Su Shaodao sebagai ayah yang setia dan baik hati. Alasan yang menyebabkannya dirinya tak pernah mengunjungi He Raoli adalah dia tidak tahu tentang keberadaannya. Kemudian dia Ying Xiu memberi 2 pilihan untuk He Raoli: tetap tinggal di kampung halamannya, lalu melanjutkan latihan bela dirinya di keluarga He yang pahit itu, atau pergi ke sisi ayah kandungnya dan membantunya. He Raoli berpikir cukup lama, kemudian dia memilih pilihan terakhir sebab dia seakan dapat merasakan bahwa itu adalah hal yang diharapkan oleh ibunya. Akhirnya dia Ying Xiu mengubah namanya menjadi Su Raoli. Kemudian meminta orang untuk merekomendasikan pada Su Shaodao. Mulanya Su Shaodao tidak tahu tentang identitas Su Raoli. Dia hanya merasa wanita muda ini sangat berbakat dan berbeda dengan yang lainnya. Dia seolah dapat melihat bayang-bayang dia Ying Xiu pada dirinya. Su Raoli mematuhi perintah ibunya. Dia tidak membiarkan Su Shaodao tahu tentang identitasnya, tapi Su Chengpeng, si tua bangka yang licik itu, menyadari sesuatu yang aneh pada Su Raoli. Su Chengpeng selalu merasa tatapan wanita muda ini saat melihat Su Shaodao sedikit janggal. Hal tersebut membuatnya merasa was-was. Dia takut bila Su Raoli adalah penyusup yang diutus oleh pihak musuh. Akhirnya dia pun meminta anak buahnya untuk menyelidiki jati diri Su Raoli. Setelah melewati proses demi proses, akhirnya nama dia Ying Xiu kembali disebut. Sesudah mengetahui bahwa kemungkinan besar Su Raoli adalah putri kandung Su Shaodao, Su Chengpeng mengutus orang untuk mengumpulkan rambut keduanya, lalu diam-diam melakukan tes DNA. Usai mendapatkan laporan tes DNA tersebut, dia pun memberitahukannya pada Su Shaodao. Awalnya Su Shaodao amat kaget. Selanjutnya hatinya justru luluh. Dia benar-benar terharu dengan perasaan dia Ying Xiu padanya. Sejak malam itu, selain harus melahirkan putri mereka seorang diri, dia Ying Xiu juga telah membesarkan Su Raoli hingga menjadi petarung yang handal seperti sekarang. Bahkan diam-diam mengirimkan ke sisi Su Shaodao untuk melindunginya. Namun Su Shaodao juga merasa khawatir dengan identitas Su Raoli. Walau bagaimanapun, Su Raoli adalah anak hasil perselingkuhannya. Bila istri, anak-anak, dan orang lain mengetahui jati diri Su Raoli, maka reputasi Su Shaodao di mata mereka akan hancur. Terlebih lagi dengan karakter istrinya itu, Su Shaodao yakin dia akan langsung minta cerai dengannya. Walaupun kesalahannya ini terjadi hampir 20 tahun yang lalu, sang istri pasti tidak akan peduli. Setelah membahasnya dengan Su Chengpeng, akhirnya mereka berdua sepakat untuk tetap diam
atau berpura-pura tidak tahu tentang hal ini, karena Su Rauli sendiri juga tidak berniat untuk mengungkap jati dirinya walaupun mengakui Su Saudao sebagai ayah kandung, maka Su Saudao juga tidak perlu berinisiatif mengakuinya sebagai putrinya. Semuanya mengubur rahasia besar itu dalam-dalam. Dengan demikian segalanya akan tetap terlindungi. Beberapa hari ini Su Saudao memerlukan Su Rauli dengan amat baik, memperlakukan Su Rauli dengan amat baik. Dia bahkan menjadikannya sebagai pemimpin regu dalam kelompok ahli bela diri yang dimiliki keluarga Su. Meski tidak bisa memberikan kasih sayang seorang ayah pada Su Rauli, Su Saudao berjanji bahwa dia akan menjamin masa depan Su Rauli, memberinya sebuah posisi yang dihormati di keluarga Su hingga kelak dia merasa di masa tuanya nanti Su Rauli tidak akan hidup kekurangan. Akan tetapi Su Saudao sungguh tak menyangka rencana ke Jepang kali ini akan menghancurkan seluruh masa depan Su Rauli, bahkan beresiko untuk merenggut nyawanya. Oleh sebab itu saat ini dirinya benar-benar sangat menderita. Su Chengpeng juga sangat paham dengan perasaan putranya itu. Dia termenung sejenak dan mendesah panjang, kemudian lanjut berkata, kondisi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Su. Kita telah kehilangan banyak orang. Besok berita ini akan tersebar ke seisi dunia. Kondisi keluarga kita sangat kritis. Aku khawatir keluarga Yi akan menggunakan kesempatan ini untuk menekan kita. Jadi sebaiknya kamu jangan terlalu memikirkan tentang hal ini. Segera pulang dan kita bahas rencana selanjutnya secara langsung. Su Saudao dengan sedih berkata, ayah, aku punya satu permintaan, kuharap ayah dapat mengabulkannya. Su Chengpeng mengiyakannya. Katakanlah, aku akan mendengarkannya. Mata Su Saudao memerah, kemudian berkata, bagaimanapun caranya kita harus membebaskan Su Rauli. Su Chengpeng mengeluh, Su Saudao, tindakan Su Rauli dalam kasus ini terlalu berat. Itu sama saja akan menginjak-injak martabat pemerintah Jepang dan di depan publik. Mereka pasti akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Bila kamu berpikir untuk menyelamatkan Su Rauli, maka itu akan memakan banyak biaya. Kamu tidak akan sanggup membayangkannya. Su Saudao dengan sungguh-sungguh berkata, Su Rauli melakukannya karena perintahku, jadi semuanya salahku. Usai berbicara, dia lanjut berkata, pemerintah Jepang hanya membutuhkan orang untuk dijadikan sebagai tersangka di balik kasus ini. Ini semua demi memberikan penjelasan untuk masyarakat mereka. Kini mereka telah menangkap 50-an orang sekaligus. Bila hanya melepaskan satu orang, seharusnya itu hanya akan jadi masalah. Tidak akan jadi masalah. Segala hal pasti ada harga yang bisa diselesaikan, bukan? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan juga share ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.